Geliat, Gerakan Literasi Atira, merupakan salah satu program Atira TV yang tidak hanya menyajikan informasi seputar literasi, tetapi juga memberikan inspirasi dan menggerakkan untuk menumbuhkan jiwa literasi pada semua generasi. Program Geliat juga merupakan wadah edukatif dengan tayangan-tayangan berbagi ilmu. Seperti pada program kita kali ini, kelas KSN, kelas kompetisi sains nasional, yang menyajikan pembahasan soal-soal dan trik khusus dalam menyelesaikan soal olimpiade, tentunya bersama para guru TOSA, tim Olimpiade Sains Atira. Pada episode kali ini, Geliat akan membahas soal di bidang studi fisika kepada adik-adik yang sedang duduk di bangku SMA dan sahabat Atira TV lainnya dimanapun berada, jangan sampai melewatkan materinya ya. Nah, pada kesempatan ini, adik-adik akan dibimbing langsung oleh salah satu guru TOSA yang akrab disapa Kak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik sekalian di program kelas OSN Geliat Atira TV. Atira TV mencerahkan, menggerakkan. Perkenalkan, nama kakak Rahman Syam. Saya adalah salah satu pengajar TOSA, tim Olimpiade Sains Atira, dan mengajarkan mata pelajaran fisika. Baik, adik-adik sekalian, kali ini kakak akan mengajarkan atau membahas tentang masalah getaran. Nah, di surat Al-Ankabut ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakadzabuhu fa'akhadhathum ar-rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Maka mereka mendustakan Shu'aib, lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Nah, ini merupakan salah satu ayat yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang getaran, ya. Jadi di situ ada kata-kata gempa atau ini berhubungan dengan kaitannya dengan getaran. Baik, adik-adik sekalian, saya akan mulai membahas tentang getaran, ya. Jadi getaran, ya, getaran. Jadi kita akan membahas masalah getaran. Nah, jadi di getaran itu kan kita di SMP kita sudah belajar getaran dan gelombang. Jadi persamaan-persamaannya kita sudah ketahui. Nah, di materi OSN kali ini di SMA kita akan mereview kembali atau mengulang kembali yang tentang getaran tersebut. Nah, jadi persamaan getaran itu sendiri ya, X itu sama dengan apa? A sin, ya, omega T, ya. Kemudian ada apa lagi? Ada kecepatan. Kecepatan itu sama dengan apa? Kecepatan adalah turunan dari simpangan ini, X ini, ya. Turunan dari X, yaitu jadi dx per dt. Itu sama dengan apa tadi ini? Turunan X terhadap dt, berarti sinnya kita turunkan. Kita di matematika kita sudah pelajari, sudah tahu bahwa turunan dari sin itu adalah cos, berarti kita turunkan omeganya, berarti omega A turunannya sin adalah cos omega T, ya. Nah, jadi seperti itu turunannya. Atau dx per dt ini kita bisa sebut dengan x dot, seperti itu ya, x dot. Nah, kemudian apalagi percepatan itu adalah d kuadrat x per dt kuadrat. Itu sama dengan apa? Nah, berarti kita turunkan lagi nih turunan keduanya. Jadi percepatan itu adalah turunan kedua dari simpangan ini, atau turunan pertama dari kecepatan, yaitu berarti omega A cos omega T kita turunkan lagi, turunannya cos adalah min sin, berarti min omega kuadrat A, ya. Jadi omeganya kita kasih ke depan kembali karena ini diturunkan terhadap T, ya, seperti itu. Berarti sin
omega T. Atau kita bisa sebut apa? Ini adalah X double dot. Nah, kita lihat kembali bahwa X itu adalah A sin omega T, ya. A sin omega T. Nah, kalau kita perhatikan di sini A sin omega T-nya sama dengan apa? X, ya. Berarti kita ganti D kuadrat X itu per dt kuadrat itu sama dengan apa? Sama dengan min, ya, omega kuadrat X. Nah, jadi itu adalah min omega kuadrat X. Nah, jadi kalau kita pindah ruaskan ini jadinya positif, berarti D kuadrat X per dt kuadrat, ya, itu ditambah dengan omega kuadrat dikali dengan X sama dengan 0, seperti itu, ya. Nah, jadi apapun yang sebelumnya X itu adalah omega kuadratnya. Nah, biasanya ditanyakan di soal-soal untuk getaran ini, di soal-soal OSN itu biasanya ditanyakan adalah periode dan frekuensinya, seperti itu. Nah, kita tahu kembali, kita ingat kembali pelajaran kelas-kelas sebelumnya di kelas SMP atau kelas ketika masuk di kelas 1, ya. Nah, kita ingat bahwa omega itu sama dengan apa? 2πf atau 2pi per T, seperti itu, ya. 2pi per T. Jadi kalau kita lihat ini adalah persamaan umum getaran, berarti kalau kita ganti D kuadrat X nya per dt kuadrat itu sama dengan X double dot, berarti kita bisa tuliskan X double dot ditambah omega kuadrat X itu sama dengan 0. Nah, ini persamaannya, ya. Nah, bagaimana kalau dia getaran rotasi, ya? Nah, getaran rotasi. Nah, kalau dia getarannya berotasi, ya, getarannya berotasi. Nah, maka sisa kita ganti. Kalau A tadi itu X double dot, maka alfanya sama dengan apa? Theta double dot. Maka kita bisa ganti di sini bahwa theta double dot, ya, sama dengan ditambah dengan omega kuadrat X sama dengan 0, ya. Atau bisa juga D kuadrat theta per dt kuadrat ditambah omega kuadrat bukan X, ya, theta, omega kuadrat theta itu sama dengan 0, seperti itu. Jadi ini bentuk-bentuk persamaan umum dari getaran, ya. Nah, baik, kita lihat contohnya, ya. Kita lihat contohnya. Nah, misalkan ini adalah sebuah benda bermasa M diikatkan pada pegas ideal, ya. Pada pegas ideal dengan konstanta K dan bebas bergerak di atas lantai horizontal yang licin seperti pada gambar, ya. Jadi gambarnya ada di bawah. Bila benda disimpangkan lalu dilepaskan, maka akan terjadi gerak harmonik sederhana. Tentukan periode gerak tersebut. Jadi periode geraknya kita akan gambar dulu, ya. Berarti ada gaya pemuli, ya, gaya pemuli. Jadi ada gaya pemuli. Gaya pemuli itu adalah untuk pegas min kx, ya. Sedangkan gaya pemuli dari percepatannya adalah m kali a atau sama dengan m kali omega kuadrat x, ya. Nah, karena ini adalah gaya pemuli maka ini adalah minus, ya. Nah, anggap ini persamaan 1. Nah, ini persamaan 2. Maka substitusi, ya, persamaan
2 ke persamaan 1 ya. Nah, kita substitusi, berarti kalau kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1, minus M omega kuadrat X ya, sama dengan min KX. Berarti kita coret yang ada minusnya, kita coret X-nya ya. Nah, berarti omega kuadratnya sama dengan apa? K per M. Nah, kita tahu bahwa di kelas SMP atau di SMP kita tahu bahwa untuk periode dari gas ya, yang ditekan dengan massa M, maka periodenya itu adalah 2pi akar M per K ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa persamaan ini itu didapatkan dari sini. Berarti omega kuadratnya adalah 2pi per T. Kuadratnya kita pindahkan ke kanan, jadi di sini akar K per M ya. Berarti T-nya sama dengan 2pi akar M per K. Jadi ini pindah ruas ya. Nah, seperti itu. Nah, didapatlah periodenya 2pi akar M per K ya. Nah, kemudian kita pindah ke nomor 2. Nomor 1 ini dasar-dasar ya. Kita pindah ke nomor berikutnya ya. Di nomor berikutnya katanya bandul sederhana yang terdiri dari sebuah titik yang massanya yang titik dengan sebuah titik massa yang digantungkan pada tali ringan ya, yang tidak dapat mulur ya dengan panjang tali L. Jika bandul disimpangkan lalu dilepaskan, maka bandul akan berayun dalam bidang vertikal dengan pengaruh percepatan gravitasi G. Tentukan periode ayunan tersebut. Nah, kalau kita gambar ya gaya-gayanya yang bekerja. Nah, ini adalah gaya mg ke bawah. Gaya beratnya, berarti yang menyebabkan ini bergerak menyimpang itu adalah kalau di sini sudutnya theta, berarti di sini tetanya juga sama besar ya di matematika. Berarti ingat konsep Pythagoras ya. Konsep Pythagoras berarti di sini kita ingat saja bahwa yang dekat sudut itu adalah cos. Berarti di sini adalah mg cos theta. Di sini adalah mg sin theta. Ya. Nah, panjangnya adalah L. Berarti ya, kalau kita sudah lihat tadi ya bahwa yang menyebabkan dia bergerak adalah mg sin theta yang disimpangkan sejauh x misalnya ya. Nah, yang disimpangkan sejauh x. Berarti kita tulis kembali bahwa gaya pengundi dari benda ini atau dari bandul ini yaitu min apa tadi mg sinus theta yang menyebabkan dia bergerak ya. Kemudian gaya pengundi berikutnya adalah m kali a atau m minus m omega kuadrat kali x nya ya. Nah, berarti ingat tadi Pythagoras, kalau kita gambarkan kembali ini ya Pythagorasnya. Ini adalah L-nya, ini adalah X-nya, di sini θ-nya. Berarti ingat bahwa sin theta itu adalah depan per miring ya. Depan per miring. Berarti sin theta depannya itu adalah X, sedangkan miringnya itu adalah L. Berarti kita ganti sin theta-nya adalah X per L. Anggaplah ini persamaan 1, ini persamaan 2 tadi ya. Substitusi persamaan 2 ke persamaan 1 ya. Nah, kalau kita substitusi berarti minus m omega kuadrat x ya
sama dengan minus mg sin theta. Yang kita ganti tadi apa? X per L. Berarti minusnya kita coret ya, karena sama-sama minus. M-nya juga kita coret ya, X-nya juga kita coret. Berarti omega kuadratnya sama dengan G per L. Nah, diingat bahwa untuk bandul sederhana periodenya itu adalah apa? 2pi akar L per G. Nah, maka persamaan ini didapatkan dari sini, yaitu omeganya tadi sama dengan 2pi per T ya, sama dengan kuadratnya kita pindahkan berarti akar G per L, atau periodenya sama dengan 2pi akar dibalik ya L per G. Seperti itu. Nah, ini kita bisa juga dapatkan dengan cara tadi getaran rotasi ya, getaran rotasi. Kenapa? Karena ini bandulnya berotasi terhadap ada porosnya ya, ada porosnya. Jadi kalau kita menggunakan getaran rotasi ya, getaran rotasi, berarti O-nya itu sama dengan apa? Masih ingat ya? Untuk momen gaya itu yang menyebabkan dia bergerak adalah M minus mg ya sin theta dikali dengan L. Ingat ya, gaya dikali dengan panjangnya itu dari benda ke poros ya. Berarti untuk torsi yang selanjutnya yaitu I kali alfa, inersia kali alfa. Nah, inersia untuk benda partikel ini adalah M, panjang talinya adalah L ke porosnya yang ini. Nah, dari sini ke sini itu adalah L, maka M L pangkat 2. Sedangkan alfa tadi itu sama dengan apa? Theta double dot. Nah, berarti mengambil ini persamaan 1, ini persamaan 2. Jadi substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Nah, kalau kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1 ya, maka ini jadinya M L pangkat 2 theta double dot ya, sama dengan minus mg sinus theta dikali dengan L ya. Berarti kita coret L-nya 1. Ini M-nya kita coret juga karena sama-sama ada M. Kemudian sisa L theta double dot kita pindahkan ini ke sebelah ya, ke ruas kiri, berarti jadinya plus ya, G sinus theta sama dengan 0. Nah, berarti tadi kan persamaan umumnya apa? Theta double dot ya plus omega kuadrat theta sama dengan 0. Berarti supaya ini jadi theta double dot di sini, berarti kita bagi dengan L. Semua ruas kita bagi dengan L. Kalau ini kita bagi dengan L, jadinya theta double dot ditambah G per L ya, sinus theta sama dengan 0. Nah, untuk theta kecil, sangat kecil ya, maka sinus theta itu sama dengan apa? Sama dengan theta. Maka kita ganti sinus theta sama dengan theta. Untuk sudut-sudut yang sangat kecil ya, seperti ini, maka sinus theta sama dengan theta. Berarti theta double dot ya ditambah dengan G per L kali dengan theta sama dengan 0, seperti itu. Nah, berarti apapun tadi yang sebelumnya theta adalah omega kuadratnya. Berarti omega kuadratnya itu sama dengan G per L. Maka ya, T-nya juga ini kan sama dengan yang ini ya. Berarti kita bisa dapatkan T-nya 2pi akar L per ya. Jadi seperti itu ya. Bisa kita pakai dua konsep di sini. Nah, itu untuk nomor 2.
Nah, kemudian kita beralih ke nomor 3, nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya yaitu sebuah batang homogen yang masanya N dan panjangnya L diberi poros ayunan pada salah satu ujungnya ya. Bila sudut ayunannya kecil, maka tentukan periode ayunannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi panjang batangnya ini L, berarti kalau pusatnya adalah setengah L. Berarti kalau batangnya kita gambarkan lagi di sini ya, nah, dia berayun ke sini, maka yang menyebabkan ini berputar adalah di sini nanti ada Mg-nya ya, Mg. Kita lihat dulu ya, sini Mg-nya, kemudian di sini apa, Mg cos theta-nya ya. Kemudian di sini Mg sin theta ya. Nah, berarti ini setengah L. Nah, itu ya. Jadi kita pakai kembali persamaannya. Masukkan persamaan ini, yaitu persamaan torsi. Untuk torsi pemulinya ya, torsi pemulinya, torsinya itu sama dengan apa? Minus Mg sinus theta ya, dikali dengan seper 2L. Kenapa seper 2L? Karena tadi ini itu dilihat dari pusat rotasi ke pusat massa batang ya. Nah, seperti itu. Jadi pusat massa batang terhadap pusat rotasi itu seper 2L ya. Jadi seper 2L. Nah, untuk torsinya ya, yaitu I kali alfa. Nah, inersianya itu sama dengan apa? Kalau batang diputar di ujung, yaitu sepertiga ml kuadrat. Untuk masing-masing benda ya, baik batang homogen atau silinder berongga atau bola berongga atau bola pejal, itu beda-beda inersianya ya. Nah, seperti itu. Jadi ini alfanya kita ganti theta double seperti itu ya. Nah, anggap ini persamaan 1, kemudian ini persamaan 2 dengan cara yang sama ya, substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Kalau kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1, berarti sepertiga ml pangkat 2 dikali dengan theta double dot ya, sama dengan minus Mg sinus theta dikali dengan seper 2 M. Berarti M nya kita coret, karena semua ada M nya, masing-masing ada M nya. L nya juga kita coret 1, berarti masih ada 1. Nah, berarti kita pindahkan ya, berarti sepertiga L theta double dot, kita pindahkan ini ke ruas kiri, jadinya plus ya, G sinus theta dikali dengan seper 2 sama dengan 2. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya di sini jadinya theta double dot? Berarti kita harus kali dengan 3 per L ya. Nah, kalau ini kita kali dengan 3 per L, maka ini jadinya adalah theta double dot ditambah ini jadinya 3 per 2 G per L ya, sinus theta. Nah, ingat bahwa tadi untuk theta yang kecil ya, untuk theta yang sangat kecil, maka apa, sinus theta-nya sama dengan theta. Nah, kita ganti sinus theta sama dengan theta, berarti theta double dot
theta sama dengan 0. Nah, berarti apapun yang sebelum theta itu adalah omega kuadratnya. Berarti omega kuadratnya itu sama dengan 3G per 2L ya, atau 2pi per T itu sama dengan 3G per 2L ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk periodenya didapatkan ini berpangkat 2 ya. Nah, didapatkan 2pi akar 3G per L. 2L per 3G ya. Karena dibalik ya. Jadi didapatkan berapa? T-nya sama dengan 2pi akar 2L per 3G. Nah, bagaimana kalau dia frekuensi? Berarti untuk frekuensinya sama dengan 2pi akar bukan 2pi ya, tapi 2pi akar 3G per 2L. Jadi seperti itu. Nah, kan omega sama dengan 2πf atau 2pi per T. Oke, adik-adik sekalian, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa saksikan tayangan kelas OSN selanjutnya bersama kakak-kakak pengajar yang kece ya. Hanya di Atira TV, mencerahkan, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.